Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Nah, coba kita lihat, ini adalah garis bilangan. Garis bilangan ini memuat bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan. Tanda arah panahnya yaitu tanda arah ke kanan. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri dari 0. Tanda arah panahnya yaitu ke kiri. Nah, kemudian di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif itu adalah angka 0. Kemudian yang kedua adalah lambang bilangan bulat. Lambang bilangan bulat, bila dituliskan bilangan bulat negatif, maka lambangnya min atau biasanya kita kenal dengan kurang, dibaca min atau negatif. Yang kedua, lambang bilangan bulat positif, dituliskan plus tambah, dibaca plus atau positif. Lebih sering tanpa penulisan lambang. Nah, contohnya, Ana memegang es yang sangat dingin. Suhu es tersebut 6 derajat di bawah 0 derajat. Tuliskan lambang bilangannya. Nah, karena suhu es 6 derajat di bawah 0 derajat, maka nilainya negatif. Ditulis menjadi negatif 6 derajat Celcius. Selanjutnya kita belajar tentang bilangan bulat negatif. Kita lebih kenal lagi. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Jadi, sebelum angkanya itu ada lambang negatif. Contohnya, -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Atau bisa juga dibaca dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Contoh soalnya, manakah bilangan yang lebih kecil antara -1 dengan -4? Nah, ini adalah contoh soal dari -1 dengan -4. Kita membandingkan besarnya. Nah, -4 nilainya lebih kecil dari -1. Ingat, semakin jauh ke kiri bilangan tersebut dari 0, maka semakin kecil nilainya. Kita bisa lihat ya di sini, -4 nilainya dari -1 itu lebih kecil karena -4 letaknya jauh dari 0 daripada -1, lebih jauh. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Pada operasi hitung bilangan bulat, ini kita menggunakan garis bilangan. Yang pertama, contohnya positif dengan positif. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 2, ya. Kita tarik dari angka 0, 1, 2, kemudian tanda panah. Kemudian kita lihat di sini, plus 3 positif, berarti tanda panahnya ke kanan. Dimulai dari mana? Kita tarik dari ujung panah yang pertama. 3, berarti ke kanan. 1, 2, 3. Nah, untuk hasilnya, itu kita tarik dari awal mula-mula yaitu dari 0. Kita tarik sampai ujung panah kedua, tanda panah kedua yaitu 5. Contoh yang kedua, operasi negatif dengan negatif. Soalnya -2, -3 sama dengan -5. Kita buktikan, kita buat garis bilangan dulu. -2 berarti kita tarik dari 0 ke arah kiri karena minus.
1, 2. Kemudian tanda panah kedua adalah min 3. Kita tarik dulu dari min 2 ke arah ke kiri karena minus atau negatif. 3 sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian hasilnya kita tarik dari angka 0. Hasilnya yaitu min 5. Untuk contoh yang ketiga sekarang. Positif dengan negatif. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian tanda arah panah pertama kita buat yaitu 2. Tandanya tidak ada lambang bilangannya, berarti positif. Kalau positif berarti ke arah kanan. 1, 2. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah negatif 5. Berarti ke arah kiri. Kita tarik dulu dari ujung panah kedua. Ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk hasilnya dari mana? Kita tarik dari angka 0 dari awalnya. Yaitu 1, 2, 3. Ke kiri berarti negatif. Jawabannya negatif 3. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau belum bisa, kita belajar lagi. Tetapi sebelumnya kita kenal ketika ada 2 tanda operasi bilangan bertemu atau berjejeran. Nah, bila 2 tanda operasi bilangan bertemu, maka menjadi positif jika 2 tanda operasi tersebut sama. Kita ubah dulu. Contohnya, min 2 plus, di sini ya, ditambah positif 5 atau plus 5. Tanda 2 positif ini bertemu. Tandanya sama positif berarti menjadi plus. Nah, dituliskan kembali menjadi min 2 plus 5. Kemudian yang contoh yang kedua, tanda negatif bertemu. Min 2 dikurangi min 5. Ini ada 2 tanda negatif yang berjejeran atau bertemu. Maka dituliskan kembali menjadi apa? Menjadi positif karena sama ya. Min 2 plus 5 sama dengan titik-titik. Nah, ketika tanda operasi tersebut berbeda, maka menjadi negatif. Ya, tandanya berbeda yang berjejeran. Positif dengan negatif atau sebaliknya, negatif dengan positif. Maka dituliskan kembali menjadi min 5, min 7. Ya, ini tandanya berubah menjadi min karena 2 tanda yang berjejeran ini berbeda. Jika tandanya sama menjadi positif, jika tandanya berbeda menjadi negatif. Nah, bagaimana garis bilangannya? Sama seperti tadi, hanya kita ubah dulu. Contoh, 3 min negatif 2. Hasilnya 5. Nah, negatif ini kita ubah menjadi, karena sama, maka menjadi positif. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Coba kita buktikan dengan garis bilangan ya. Kita buat garis bilangannya dulu, kemudian soal yang pertama ini adalah positif, maka kita buat dari 0. 1 ke arah mana? Ke arah kanan. 1, 2, 3. Kemudian tanda yang kedua adalah positif, ke arah mana? Berarti ke arah kanan dari mana? Dari ujung tanda panah yang pertama. Kita tarik dulu ke arah kanan, positif ya. 1, 2. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya ditarik dari pangkal pertama mula kita membuat, yaitu dari angka 0. Berarti hasilnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana? Mau contoh lagi? Oke, contoh yang kedua, ketika 2 tanda operasi bilangan itu bertemu, tandanya berbeda, positif dan negatif. Jadi apa kalau berbeda? Jadi negatif. Contohnya 5 ditambah negatif 3, berarti menjadi 5 dikurangi 3 atau 5 negatif 3 sama dengan 2. Kita buktikan dengan garis bilangan. Pertama apa? 5. 5-nya apa tandanya? Tidak ada lambangnya, berarti positif.
5 dari 0 ya. Dari 0 kita buat, kemudian ditarik ke kanan karena positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tanda yang kedua yaitu negatif. Negatif arahnya kemana? Ke kiri. Ditarik dari mana? Dari ujung tanda panah pertama. Nah, negatif 3 ke kiri. 1, 2, 3. Nah, hasilnya dari mana? Hasilnya dari 0, kita tarik dulu dari 0 sampai ujung panah ke 2 di sini. Berarti hasilnya 1, 2. Hasilnya adalah 2. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, kalau sudah memahami garis bilangan, kita kenal dulu operasi hitung metode hutang. Nah, metode hutang ini dikenal untuk penandai tanda min yang berarti hutang. Tanda plus berarti membayar. Contoh. Nah, ingat ya, bila dua tanda operasi bilangan bertemu atau berjejer, kita ubah dulu. Yang sama maka menjadi positif, yang berbeda maka menjadi negatif. Contoh yang pertama ini. Min 12 dikurangi min 5. Dua tanda operasi bertemu sama, jadinya positif. Menjadi min 12 plus 5 sama dengan berapa? Nah, kita kenal metode hutang. Min berarti hutang, berarti hutang 12, bayarnya 5. Artinya, jika kita memiliki hutang 12 dan membayar 5, artinya kita masih memiliki hutang 7. Kita tuliskan hutangnya itu sebagai tanda minus, negatif 7. Kemudian contoh yang kedua. Min 7 ditambah min 3. Ingat, dua tanda operasi berjejeran bertemu, tapi berbeda. Berarti tandanya diubah dulu menjadi negatif. Berarti min 7, min 3 atau min 7 dikurangi 3 sama dengan berapa? Hutang 7, hutang 3, berarti hutangnya double, hutang lagi. Artinya hutangnya bertambah banyak, berarti menjadi hutang 10. Kemudian contoh yang ketiga, hutang 5, kemudian dibayar 10. Nah, tidak perlu dirubah karena tandanya cuma satu ya. Hutang 5 dibayar 10. Artinya telah membayar hutang 10, berarti masih sisa 5. Lah 5 ini bukan hutang karena hutangnya cuma 5 di sini ya. Hutang 5 dibayar 10, berarti masih ada sisa 5. Sisa 5 ini berarti tandanya positif. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kemudian silakan kerjakan tugas berikut di buku matematika. Bila belum paham, silakan diulang videonya. Terima kasih ya teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.